Tuhan, umat pilihan Allah, dimanapun saja engkau berada, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di hari ini dalam pembacaan firman Tuhan. Doa harapan saya tentunya semua saudara sehat dan setiap ujian, tantangan, cobaan, halangan yang sedang engkau alami, yang tiba-tiba datang kepadamu, tidak engkau rencanakan, tidak engkau agendakan, saya berdoa supaya Tuhan Allah memberikan kekuatan untuk engkau melampauinya dan mengatasi setiap masalah yang ada, sehingga engkau terus bertumbuh dalam iman, dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Hari ini kami sehat, kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Tolong juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, biarlah dengan darah Yesus sanggup dan memulihkan kembali semua sakit yang ada, dan sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala di rumah dan dalam tempat-tempat pekerjaan mereka. Tuhan, terima kasih sebentar kami belajar mengenal firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti rahasia yang ada di dalamnya, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, tema kita hari ini mengenai kembalilah anak yang hilang. Kembalilah anak yang sudah menghilangkan diri. Kekasih Tuhan, ada banyak alasan anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan hari ini. Bisa saja oleh karena pekerjaan, karena terlalu sibuk dengan banyak aktivitas pagi, siang, sore, malam, hari Senin sampai ketemu Minggu terus bekerja, bahkan berharap meminta kepada dunia supaya satu minggu itu bukan 7 hari tapi ada 8 hari, 9 hari, karena waktu yang tidak bisa diatur dengan baik, sehingga mengejar keinginan dunia, kepentingan dunia, khususnya uang. Sekali lagi saya mau berkata, saya tidak anti dengan uang, saudara. Kita butuh uang, iya, tapi harus kita mengatur uang, mengatur waktu kita dengan baik. Siapa kita yang mau ambil semua waktu, tidak memberikan waktu kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang telah memberikan kita nafas kehidupan? Saudara, ada orang yang meninggalkan Tuhan karena pekerjaan. Ada juga orang yang meninggalkan Tuhan karena cinta. Rasa cintanya dengan pasangan, sehingga dia akhirnya meninggalkan iman percaya kepada Yesus. Ada juga orang meninggalkan Tuhan dikarenakan masalah, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan teman seiman, kecewa dengan kehidupannya. Kok semakin mengenal Tuhan, semakin berdoa, semakin mencari Tuhan, kok makin susah. Jangan, saudara, karena engkau salah berdoa. Next, kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang baik. Namun hari ini tema kita adalah anak yang terhilang. Apakah Tuhan sedih? Ya, Tuhan sangat sedih, saudara. Apakah Tuhan tidak mencari yang terhilang? Mereka sudah menghilangkan diri. Tentunya hati Tuhan tetap ada. Dia sampai hari ini menantikan engkau, saudara. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Dia menciptakan engkau dan saya dengan tujuan agar kita bisa bersama dengan Dia di surga yang mulia. Itulah rancangan Allah semula sejak dunia dijadikan. Adam dibentuk, Tuhan Allah yang membentuk dengan tangannya. Diambil dari debu dan tanah, dibuat segambaran serupa dengan Allah, supaya manusia pertama bisa berkomunikasi dengan Allah. Namun karena manusia pertama gagal dan jatuh dalam dosa, maka manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah.
Saudara yang terkasih, Allah tidak serta-merta meninggalkan manusia. Dia mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari kita yang berdosa. Dan sampai hari ini kasihnya tetap ada. Darah yang dicurahkan adalah darah yang mahal. Tubuh yang dipecahkan adalah tubuh yang suci, saudara. Engkau tadi tebus dengan darah yang mahal. Dibeli bukan dengan uang dan emas dan perak. Kekasih Tuhan, engkau yang hari ini sudah terhilang, kembalilah kepada Tuhan. Ada satu perumpamaan yang indah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid yang tercatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Dikisahkan Tuhan kasih perumpamaan ada seorang anak yang meminta warisan kepada bapaknya padahal bapaknya masih hidup. Karena ada yang merasa tidak nyaman lagi di rumah bapaknya, tidak banyak bisa berbuat ini, berbuat itu, dan berbuat apapun juga. Akhirnya dengan keterpaksaan hari itu, bapak memberikan warisan kepada anak si bungsu ini. Anak bungsu meninggalkan rumahnya. Dia hidup berfoya-foya di luar sana. Dan sampai satu titik, Yesus mengatakan anak ini akhirnya habis katanya. Bahkan saking susahnya dia mencari kerja di tempat peternakan babi, saudara. Di sampai sana dia susah mencari makan. Dia ingin makan ampas yang biasa diberikan makan untuk babi. Ingin makan dari ampas itu saja. Orang-orang sekitarnya tidak memberikan. Saking dia kelaparan. Namun di tengah-tengah dia kelaparan, dia sadar bahwa di rumah bapaknya ada pegawai-pegawai bapaknya yang makan berlimpah-limpah. Dia ingat. Lalu dia ambil keputusan, dia bangkit. Kita baca di ayat yang 18 sampai 20, Lukas pasal 15 ayat 18 sampai 20. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Satu gambaran yang besar yang diberikan Yesus kepada orang-orang yang terhilang. Anak-anak yang terhilang, yang sudah menghilangkan dirinya dari gereja, yang telah menghilangkan dirinya dari rangkulan Tuhan, yang telah meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Hal yang sama, saudara, hari ini Bapa yang baik sedang menantimu. Sadarlah, saudara, seperti anak yang bungsu ini, dia sadar di rumah Bapakku banyak makanan yang berlimpah-limpah. Engkau hari ini sudah meninggalkan Tuhan karena engkau merasa Tuhan tidak menyediakan segala sesuatunya pada waktu pertama kau meninggalkan Tuhan, saudara. Tuhan tidak memberikan kasih dan perhatian seperti pasanganmu. Tuhan tidak memberikan keuangan yang berlimpah seperti orang-orang yang membawamu dalam bekerja. Kamu perhatikan baik-baik. Sebenarnya di rumah Bapa ada banyak sekali berkat yang Tuhan sediakan. Bapa menyediakan bagimu, saudara. Kalau hari ini engkau sedang terpuruk, engkau sedang jatuh, dan engkau merasa sangat jauh dari hadapan Tuhan, bisa saja usahamu sedang mengalami kebangkrutan. Bisa jadi hari ini engkau mengalami masalah dalam keluarga, rumah tanggamu hampir berantakan, hancur lebur. Atau juga engkau mengalami sakit penyakit, saudara, dan engkau tak kunjung datang. Tuhan katakan, ingatlah kasih Bapa. Ingatlah di rumah Bapamu ada banyak berkat yang disediakan. Karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya selalu ada untuk saudara. Ingatlah seperti anak yang bungsu ini, saudara. Dia sadar dan dia bangkit. Dia berlari, dia kembali ke rumah bapaknya.
Dan perhatikan, dikatakan bahwa Bapa yang melihat anaknya dari jauh. Bapa tidak tinggal diam. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Ketika sang anak berlari dari jauh, dia masuk ke rumah perkara bapaknya. Bapaknya tidak tinggal diam, bapak tidak cuek-cuek. Masa bodoh kau? Enggak, bapak melihat dari jauh. Itu anakku. Oh, itu anakku. Papa melihat dirimu, saudara. Dan ketika engkau datang kembali kepadanya, oh haleluya, Alkitab mengatakan dia berlari mendekatimu. Dikatakan dia merangkul dan menciummu. Oh, betapa indahnya, saudara. Kekasih Tuhan, hari inilah waktumu. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Bapa yang baik masih menantikanmu. Dimanapun engkau berada hari ini, ketika engkau mendengarkan firman hari ini, Tuhan, ini aku anak bungsu yang hilang itu. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Bangkit, saudara. Kembalilah. Sebelum engkau dipanggil Tuhan. Sebelum dunia berakhir, masih ada kesempatan. Tangan Tuhan terulur kepadamu. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, yang punya beban berat, yang punya masalah, yang punya sakit penyakit. Datanglah kepadaku. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu semua. Kasih Tuhan, sampai hari Tuhan masih menantikanmu. Ayo kembali, tak perlu malu. Rendahkan hatimu, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Apakah artinya engkau mempunyai seisi dunia, saudara? Apakah artinya engkau punya harta yang berlimpah? Apa artinya engkau punya istri yang cantik, suami yang ganteng, anak yang rajin, anak yang pintar? Apa artinya engkau punya semesta dunia ini? Punya mobil, punya rumah, punya motor, punya kendaraan, dan berbagai macam engkau miliki hari ini, tetapi engkau kehilangan keselamatan. Karena segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan hilang dan lenyap seiring dunia berjalan. Tetapi firman-Nya tetap abadi. Yang kita nantikan bersama adalah kehidupan kekal, saudara. Setelah dunia, setelah kematian kita, di mana kita berada. Hanya Yesus yang menjanjikan tempat di surga yang mulia. Dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi orang yang mengasihinya. Kasih Tuhan, ayo kembali, kembalilah. Masih ada tangan Tuhan. 1 Yohanes 1:9 dikatakan, jika engkau mengaku dosa, maka Allah adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni setiap dosamu. Sangat sederhana. Tinggal mengaku dosa, maka Tuhan mengampunimu. Dan mulai kembali, lakukan kebenaran firman. Belajar kembali, merendahkan hati, baca Alkitab, minta bimbingan hamba-hamba Tuhan yang ada bersama dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman, yang sudah jauh hatinya daripada Tuhan, yang terhilang. Oh Kudus, tolong anak-anak-Mu kembali. Ketika mereka mendengarkan firman, hanya mereka mengambil keputusan dan mengakui, meminta ampun kepada Tuhan dosa pelanggarannya. Bapak berdoa, bangkitkan anak-anak-Mu Tuhan. Kembali mereka mencari Tuhan, ke jalan-jalan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, anak-anak-Mu disadarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah Engkau bekerja Roh Kudus atas hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya.
Berdoa hari ini khusus untuk mereka sedang sakit. Di dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu darah Yesus, sembuhlah engkau. Untuk mereka yang umatmu yang sedang punya masalah, Roh Kudus, bantulah umatmu. Bebaskan umatmu, berikan hikmat pertolonganmu, sehingga anak-anakmu boleh satu persatu menyelesaikan masalah yang ada. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Kasih Tuhan, bila firman ini jadi berkat bagi hidupmu, sharingkan, bagikan kepada saudara-saudara kandungmu, saudara seimanmu, sahabat-sahabatmu, supaya mereka boleh mengenal kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.